Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisatun Nimah, NIM 1261022022499. Saya dari kelas HKI 5F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Ibu Septi Wulansari. Di sini saya akan membacakan materi mengenai profesi. Sebelum memasuki materi mengenai profesi, saya akan membacakan pengertian atau perbedaan profesi dan pekerjaan terlebih dahulu. Memasuki submateri yang pertama, yaitu pekerjaan dan profesi. Pekerjaan yaitu sebuah aktivitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, dapat berupa pendapatan atau penghasilan. Selanjutnya, pekerjaan dalam arti sempit adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan pekerjaan dalam arti luas yaitu istilah yang digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Submateri yang kedua yaitu profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Sementara pengertian profesi secara sosiologis, profesi merupakan jenis model pekerjaan yang ideal, karena dalam realitanya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat dari pendidikan atau pelatihan tertentu. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Sebagai contohnya, pekerjaan staf administrasi tidak masuk dalam golongan profesi, karena untuk bekerja sebagai staf administrasi, seseorang bisa berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan akuntan merupakan profesi karena seseorang yang bekerja sebagai akuntan harus berpendidikan akuntansi dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun di kantor akuntan. Baik, submateri yang selanjutnya yakni kualifikasi pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Yang pertama, pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikasi sosial karena diperlukan untuk pengabdian masyarakat, sehingga suatu profesi mutlak memerlukan pengakuan masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang lama dan intensif, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, didukung oleh suatu disiplin ilmu, bukan sekedar common sense. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Yang kelima, sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi memperoleh imbalan finansial atau material. Selanjutnya, hakikat profesi hukum. Profesi pada hakikatnya sesuatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas tinggi dalam melayani atau mengabdikan untuk kepentingan umum untuk mencapai kesejahteraan manusia. Berarti seseorang bekerja secara profesional, selalu akan mengadakan pelayanan atau pengabdian yang dilandasi kemampuan profesional dan filsafat yang menetap. Suatu profesi hukum dapat dikatakan sebagai profesi hukum apabila memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Selanjutnya, terdapat 3 nilai moral pengemban profesi. Frans Magnus Suseno mengemukakan 3 nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu: yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Yang kedua, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi sebagai yang terakhir.